Kebayang gak sih jika hari dingin, hujan deras, kemudian kita melihat ke jendela, terlihat rintik-rintik hujan menetes, menyusuri kaca jendela, uap napas kita mengembun di jendela, dan kita bisa menuliskan nama kita di jendela tersebut. Pada saat yang sama, hari di luar gelap, tak nampak bintang sama sekali. Kebetulan pada saat itu adalah malam hari. Kita dimanjakan dengan empuknya kursi Aldila Seat ataupun rimba kencana. Kursi selembut sofa dengan ukuran yang sangat luas, karena memang kelas bus yang kita naiki adalah SE21 atau super eksekutif dengan konfigurasi kursi 21, ditambah lagi nyamannya leg rest dan reclining seat, serta kita disajikan dengan bantal bus dan selimut. Lengkap sudahlah perjalanan pada malam itu. Karena kita membahas tentang kenyamanan, maka podcast kita pada hari ini adalah membahas tentang bus Simpati Star. Bus Simpati Star adalah bus asal Aceh yang pada dasarnya adalah beroperasi Medan Banda Aceh. Bus ini dahulu merupakan pemain yang lama. Sebelum era premium dia juga sudah mulai membuka trayeknya Medan Banda Aceh. Dan Simpati Star juga terkenal dengan armada ekspedisinya atau kargonya. Kita bisa melihat malang melintang. Di lintasan Medan Banda Aceh akan terlihat sepakat grup. Itu merupakan bagian dari bus Simpati Star. Kemudian bus Simpati Star sempat stuck atau berhenti sementara. Pada era premium, dia mencoba memulai lagi persaingannya di lintasan Medan Banda Aceh dengan cara membeli bus Scania K310IB dan menyekolahkannya ke bus Pemtoh. Ini artinya dia mengcustom bis Scania K310 dan membawanya ke karoseri. Setelah jadi berbentuk bus, disekolahkan atau dibuat livery bus Pemtoh, dititipkan gitu di bus Pemtoh gitu. Karena kabar-kabarnya bus Simpati Star dan Pemtoh itu merupakan saudara, itu anak cabang ataupun sama gitu loh, bisa dibilang. Setelah dilihat banyaknya penumpang yang makin ramai menaiki bus Simpati Pemtoh dengan sasis Scania tersebut, maka bus Simpati Star berniat untuk membuat atau membuka kembali jalur Medan Banda Aceh dengan sasis-sasis premiumnya. Sehingga ditariklah bus Scania tersebut menuju Simpati Star, dalam artian berganti baju gitu. Itulah sekelumit kisah kehadiran kembali bus Simpati Star di dunia perbisan. Simpati Star ini terkenal dengan image mewahnya gitu. Pelopor bus mewah dari Banda Aceh. Bisa kita lihat awal-awal keluaran bus premiumnya. Semua bodi bus itu dikeluarkan dari karoseri Adi Putro. Terkenal dengan loyalnya kepada karoseri Adi Putro. Yang pada awalnya memang tentrem gitu. Scorpion X dari tentrem Scania-nya itu.
Cuman setelah lama kelamaan bus Simpati Star mempercayakan bodi busnya dibangun di karoseri Adiputro, sehingga kita akan menjumpai semua jenis karoseri Adiputro di Simpati Star, mulai jadi awal mula Jet Bus sampai sekarang Jet Plus 3 Plus UHD yang kabar-kabarnya bakalan dirilis dari karoseri Adiputro. Dan Simpati Star juga di lintasan Medan Banda Aceh yang menjadi pionir bus double deck di Banda Aceh dan menjadi satu-satunya bus yang memiliki armada double decker di lintasan Medan Banda Aceh pada saat itu dan hingga saat ini. Dan yang lebih hebatnya, satu-satunya bus dengan trayek terjauh menggunakan bodi bus double decker, yakni Banda Aceh Jakarta menggunakan bodi bus double decker. Di awal kemunculannya di era bus premium, kita lihat terkenal Simpati Star itu dengan kemewahannya, bahkan supirnya memakai jas ataupun dasi gitu ya. Minimal berpakaian rapi gitu. Kita disambut dengan karpet merah di pintu bus. Kita melihat cahaya-cahaya LED yang berjalan sepanjang garis bus mulai dari depan sampai ke belakang. Dan kita juga disambut dengan empuknya kursi dari Aldila. Seakan-akan kalau kita campakkan badan kita ke kursi tersebut, kita merasa tenggelam. Betul-betul suite class, VVIP. Akibat dari besarnya volume kursi, ini berdampak kepada lorong yang semakin sempit. Sehingga para penumpang yang ingin menuju ke toilet harus berjalan pelan-pelan agar tidak mengganggu orang lain. Pada saat itu memang bus Simpati Star ini memang menjual kenyamanan dan kemewahan. Jadi antara penumpang dan bis ada sekat, dan sekatnya itu ditutup gorden pula. Jadi pada masa-masa itu jangan harap kalian ingin melihat bus lomba-lombaan. Cukup kalian duduk dan tidur dan tiba-tiba kalian terbangun sudah sampai di kampung halaman kalian. Jadi seperti itulah kira-kira gambaran bus Simpati Star pada masa itu. Kemewahan itu memang benar-benar hal yang dijual bus tersebut. Dan memang juga terkenal cepatnya gitu. Di era yang sekarang ini, bus Simpati Star mulai melebarkan sayapnya gitu. Mulai membuka jurusan Medan Pekanbaru dengan sasis-sasis yang premium gitu loh. Semua sasis dikeluarkan gitu. Mulai dari sasis Mercedes-Benz O500R 1836, kemudian Scania K360 dan Tronton Scania K410IB. Semua sasis-sasis premium dikeluarkan dari jurusan Medan Pekanbaru. Jadi pelopor bis mewah Medan Pekanbaru adalah Simpati Star. Yang sebelumnya sudah juga dimulai oleh bus Makmur menggunakan Trontonnya, Makmur Halmahera, maupun menggunakan K410IB-nya. Kemudian juga dengan Putra Pelangi yang terkenal dengan Baho Doau. Itu juga memiliki sasis Tronton juga itu. Itulah kira-kira sekelumit kisah-kisah awal bus premium di lintasan Medan Pekanbaru.
Dan ini berdampak apa bagi dunia perbisan, terutama bagi penumpang? Ini sesuatu yang menggembirakan bagi penumpang. Kenapa demikian? Dengan semakin banyaknya armada bus, berarti ada dua sisi yang diperhatikan. Kalau tidak, harganya semakin murah, harga ongkosnya, demi bersaing, mendapatkan sewa ataupun penumpang. Atau harganya tetap, tetapi mereka bersaing di kualitas kenyamanan dan fasilitas yang disediakan gitu. Bahkan sampai saat ini setiap bangku penumpang bisa terletak kabel USB charge. Jadi penumpang tidak akan takut kehabisan baterai daya HP-nya dan tidak akan takut ketinggalan HP bila mencas di rumah makan gitu saat berhenti. Bahkan pada era-era sebelum adanya USB charge di setiap bangku, rumah makan juga diuntungkan karena biasanya mereka menetapkan tarif sekali cas HP Rp3.000. Dan sering juga kasus-kasus ketinggalan HP itu pada masa-masa itu. Tapi kalau kita lihat sekarang, rata-rata bis yang memang benar-benar menyediakan fasilitas yang mutakhir, mereka akan menyediakan USB charge di setiap kursinya. Sehingga penumpang tidak takut kehabisan daya. Dan bisa misalnya menghilangkan suntuk gitu. Misalnya karena perjalanan jauh kan memang bingung gitu di dalam bis. Mau ngapain gitu. Mau bengong aja pun bingung gitu. Dengan adanya daya HP yang cukup bisa main internet. Atau bisa melihat di YouTube balap-balapan bus di YouTube. Padahal dia sudah di bus. Nah itu kan aneh kan. Dia sudah di bus, busnya balap. Lomba-lomba dengan bus lain. Tetapi dia memilih untuk menonton YouTube bus-bus balapan di YouTube pula gitu. Kan itu aneh kan. Kemudian yang sering menjadi kekhawatiran adalah keluarga yang ditinggalkan. Biasanya seperti ibu kita gitu, selalu menanyakan, udah sampai mana nak posisi gitu. Jadi kalau HP-nya itu mati, orang tua pun curiga kan, ini ada apa anakku ini? Kenapa HP-nya tidak aktif? Jadi perpikiran yang macam-macam. Dengan adanya catu daya di setiap kursi ataupun bangku penumpang, maka orang tua tidak akan merasa gelisah lagi karena bisa menghubungi anaknya kapan saja gitu. Sampai anak tersebut sampai di tujuan gitu loh. Dan fasilitas bus kemudian semakin berkembang. Seperti adanya penutup kap bagasi. Itu sangat bagus sekali ya. Apalagi di lintasan yang penuh berkelok-kelok gitu kan. Biasanya barang-barang di atas bagasi itu jatuh apabila di tikungan gitu. Mobil miring gitu atau ngerem. Tiba-tiba ada tas yang jatuh. Kemudian sering juga kita jumpai di dalam bus botol aqua jatuh. Penumpang di depan, dia tertidur, botol aquanya jatuh. Pada saat tanjakan, botol aquanya menggelinding sampai bangku ke belakang gitu kan. Tiba-tiba terbangun dia, loh mana botol aquaku gitu, mana aquaku gitu kan. Kemudian dia tidur lagi lah, misalnya dia tertidur lagi kan. Kebetulan yang di belakang ini kan, dia misalnya kan ingin buang air kecil, tetapi di dalam bus tersebut, misalnya dalam satu bus itu tidak memiliki fasilitas toilet. Dilihat ada botol, dibuangnya airnya, diisinya dengan urin tersebut, sehingga legalah dia. Diletakkannya di bawah kursinya. Pada saat mobil mengerem, botol aqua tadi sampai lagi ke depan, ke tempat yang memiliki botol tersebut. Dan pada saat penumpang yang ingin minum tersebut terbangun dan tersadar, tiba-tiba sudah ada botol aquanya lagi. Tetapi dilihatnya, loh kok sudah berubah warna. Oh mungkin saya tadi meletakkan serbuk
minuman apa penyegar gitu. Jadi dia tanpa pikir panjang diminumnya gitu kan. Nah, itulah kejadian unik di dalam bis. Kembali lagi ke bus Simpati Star. Sempat berjalan bus jurusan Medan Kota Pinang dengan jurusan mewah premium double decker. Cuman hanya beberapa saat. Kurang puas dengan hal tersebut, bus Simpati Star kemudian melebarkan sayapnya Medan Jakarta gitu. Dengan armada bus premiumnya. Dan juga disertai dengan bus armada 1526 ataupun 1626 dari Mercedes. Untuk menjaga kenyamanan penumpang, walaupun bus Simpati Star menggunakan sasis bus OH1526NG, tetapi mereka tetap mengcustom air suspension dari Adiputro. Jadi 1526 dibuat air suspension sebagai pengganti suspensi per daunnya tersebut, sehingga terasa seperti naik di bus premium. Karena terkenal air suspensi itu rasanya sangat empuk, seperti balon, seperti kita duduk di atas balon gitu. Seakan-akan tidak berhenti di situ, bus Simpati Star kemudian memesan UHD 1 unit kalau nggak salah ya. Kemudian memesan lagi beberapa unit UHD gitu kan. Karena memang terkenal kan, jurusan Medan Banda Aceh itu sering mengangkut logistik gitu dalam jumlah yang besar gitu. Jadi perlu ruang bagasi yang besar untuk mengangkut itu, seperti bawang, kebutuhan pertanian lainnya itu sering diangkat dari Medan Banda Aceh itu. Jadi dengan adanya bagasi yang ekstra luas, bus Simpati Star bisa mengangkut logistik dengan banyak gitu. Walaupun memang mereka punya armada ekspedisi sendiri mungkin. Cuman kan kadang penumpang gini kan, dia ingin naik bus ke Medan dan dia ingin mengangkat banyak barang, tetapi dia tidak ingin menunggu waktu lama, jadi sehingga dia sampai di Medan barangnya pun sampai juga gitu loh. Jadi itulah alasannya mengapa bus Simpati Star memesan armada UHD untuk melayani penumpang yang juga ingin mengirim paket dari Medan Banda Aceh ataupun sebaliknya. Seperti itu. Kalau kita lihat, bisa dibilang Simpati Star ini dan Putra Pelangi menjadi 2 armada ataupun 3 armada dengan bus PMTO yang benar-benar melebarkan sayapnya dari Medan sampai Jakarta. Karena mereka ini bus Aceh gitu. Perjalanannya sangat jauh dari Banda Aceh misalnya kan. Jadi saya salut terhadap 3 bus ini. Karena dengan jarak tempuh yang jauh, mereka juga melebarkan sayap sampai ke tanah Jawa. Betapa hebatnya mereka ini. Karena kita lihat pesaing bus lainnya dari Aceh, pada saat ini hanya 3 bus itu saja yang sampai ke Jakarta gitu kan. Walaupun Simpati Star saat ini memang memegang trip termewah Medan Jakarta dengan armada bus premiumnya gitu. Saya rasa itulah sekelumit kisah tentang armada bis Simpati Star yang kita review. Bak kata pepatah, ada harga, ada barang. Ada ongkos, ada kenyamanan gitu kan. Jadi kalau kita memang ingin bepergian jarak jauh gitu kan, kita ingin nyaman di perjalanan, fasilitas premium gitu kan, ya berarti kita harus berani mengeluarkan ongkos yang lebih banyak gitu loh. Karena hidup ini adalah pilihan. Sehingga apapun pilihan kita itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu loh. Sekian podcast kali ini. Bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.